Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita lanjut dengan encipherment using modern symmetric key zipper ya. Jadi kalau teman-teman kemarin kita sudah mempelajari IS mulai dari proses enciphernya dan deciphernya, tapi itu per blok ya. Nah, bagaimana itu akan diimplementasikan dalam sebuah message, pesannya baik pesan macam-macam ya, data, suara, image. Nah, itu kita sebut sebagai encipherment. Ini kita akan membahas mengenai use of modern block zipper, kemudian stream zippers, dan beberapa isu lainnya. Jadi di sini kita akan membicarakan beberapa teknik yang umum digunakan tentang blok zipper ya, yang saat ini secara de facto menggunakan IS. Dulu beberapa sih masih menggunakan dash, tapi kalau sekarang mungkin pun kalau menggunakan dash adalah triple dash karena ada kelemahan di dash gitu ya. Nah, jadi kalau kita punya blok message yang panjang seperti ini atau image itu tentunya kan harus dibagi-bagi per blok sesuai dengan blok kriptografi yang kita akan implementasikan ya. Jadi kalau AES kemarin kan kita belajar tentang AES 128 gitu. Sebenarnya ada yang 196, 256. Nah, 128 berarti tiap bloknya ada 128 bit. Jadi kalau dibagi 8, jadi message-nya per byte, berarti akan ada 16 karakter ya teman-teman. Jadi kalau 16 karakter, katakan message ini, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Berarti sampai sini jadi satu blok. Terus 16 berikutnya jadi satu blok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi satu blok. Nah, teknik bagaimana kita mengencrypt per blok ini. Jadi per blok symmetric key, kemudian zipperment, candy, dan seterusnya, itu kita sebut sebagai proses untuk mengenkripsinya ya. Jadi ada 5 teknik di sini. Yang pertama adalah ECB, kemudian CBC, CFD, OFD, dan CTR. Oke, apa itu ECB? Kemudian apa itu CBC, dan apa itu CFB, apa itu FB, dan CTR. Nah, kita bahas di bagian berikut ini. Jadi modern operation dari kriptografi blok zipper ya, itu ada 5, sehingga blok zipper pun seperti IS bisa dimanfaatkan untuk mengencrypt keseluruhan file, gambar, bahkan dalam mode blok maupun mode untuk stream zipper. Nah, yang ini biasanya untuk block zipper, yang ini untuk stream zipper. Yang pertama adalah kita sebut sebagai ECB ya, Electronic Codebook. Ini yang paling simple. Jadi kalau teman-teman punya message-nya itu katakan karakter tadi per blok. Ya. Jadi kita punya per 16 blok kalau untuk yang IS128. Atau kalau kita punya gambarnya pixel gitu, pixelnya per blok katakan 4x4 ya. Jadi diproses terus-menerus seperti ini. Jadi per blok ini, kalau ini message berarti 16 karakter, kalau pixel berarti 4x4 pixel ya. 4x4 pixel, kalau ini 16 karakter. Nah, itu diproses satu-satu, nah itu kita sebut sebagai ECB. Sehingga prosesnya itu adalah plain text per blok sampai ke blok ke N gitu. Itu yang terdiri dari N bit sesuai dengan algoritma enkripsinya.
kalau kita menggunakan AES128, berarti bitnya adalah 128 ya. Nah, dari sini akan diproses NZIPer menggunakan kunci tertentu. Jadi kuncinya sama. Jadi semua blok sampai habis itu menggunakan kunci yang sama. Hasilnya adalah ciphertext sesuai dengan bloknya. Nah, nanti kalau di akhirnya, kalau misalnya ada blok yang kurang dari 128, kalau di AES, berarti dia akan ditambahkan di padding. Biasanya ditambahkan 00, supaya dia jadi 128 bit atau 16 byte ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman baca di sini, E-nya ini adalah proses enkripsi atau NZIPer, P-nya adalah plain text, Q-nya bisa yang sama, secret key, kemudian D-nya adalah sama di proses decipher, itu ciphertext per blok sesuai dengan algoritma enkripsinya. Kalau di AES128 berarti ada 128 bit, itu masuk ke proses decipher menggunakan kunci yang sama ya, tiap blok akan menghasilkan plain text per blok yang independen. Sehingga yang dimaksud dengan ECB ini itu adalah prosesnya masing-masing independen ya teman-teman. Jadi per bloknya itu tidak saling ini. Jadi selama bloknya dipecah-pecah sesuai dengan algoritma enkripsinya, maka ini independen. Bisa diproses independen. Ini keunggulannya kalau misalnya kita di paralel prosesor gitu, atau kita yang separuh ini diproses terpisah, seperempat ini diproses terpisah, itu nggak ada masalah karena masing-masing bloknya itu diproses secara terpisah, tidak saling mempengaruhi. Nah, kalau dari sisi prosesnya, ini enkripsi, ini dekripsi, ini tentunya saling ini ya, teman-teman saling berpasangan ya, karena proses untuk mendapatkan ciphertext itu dari plain text yang lewat proses NZIPer menggunakan kunci tertentu, sehingga plain text tentunya merupakan proses dari decipher menggunakan kunci tertentu dari ciphertext, sehingga kalau kita iniin merupakan dekripsi dari kunci tertentu terhadap enkripsi dari kunci tertentu pada plain text ke I. Dekripsi, enkripsi pasangan sehingga PI akan menghasilkan PI. Nah, proses ini disebut electronic codebook ya karena pasangan gitu ya. Kita punya plain text, pasangannya adalah ciphertext dan seterusnya gitu. Jadi masing-masing berdiri sendiri, independen, jadi kayak catatan dalam codebook. Nah, masalahnya itu ada beberapa kelemahan. Ya, tentunya kalau kita punya message per blok yang terdiri dari 16 byte, gitu ya. Misalnya dalam kasus ini, Eva kerja di sebuah perusahaan yang ternyata aplikasinya itu di-encrypt menggunakan kriptografi modern, salah satunya AES, tapi dengan metode ECB, Electronic Code Boot. Nah, pada saat di-encrypt, ternyata di-encrypt-nya per blok, pada blok tertentu, katakan blok di sini, itu adalah blok untuk payment si Eva ini. Nah, kalau kebetulan Apple misalnya tahu bahwa di blok ini itu adalah payment, informasi payment ke bank untuk transfer gajinya dia misalnya. Nah, dia bisa mereplace blok ini. Kalau dia tahu kunci itu ya, mereplace kunci tersebut, di-replace dengan informasi gaji dia yang sudah dia manipulasi. Dia masukkan ke sini, sehingga informasi ini
kemudian akan diteruskan ke bank, sehingga Eva bisa mendapatkan gaji dia yang bisa lebih tinggi. Itu yang pertama tuh. Case yang kedua misalnya kalau teman-teman buka Word itu, kalau teman-teman buka Word atau buka file yang lain ya, PDF itu, tentunya file kalau kita ngetik ini gitu, ngetik kalimat ini, nah itu kalau dibuka ya, itu pasti ada header-header tertentu kan. Nah, header-nya itu mengikuti aturan dari aplikasi kita. Contohnya Word, itu header-nya ngikutin Word gitu. Nah, header di sini kalau kita mengencrypt file Word, katakan test.doc gitu. Nah, tentunya header ini akan tetap ya. Sehingga kalau di blok 16 pertama, kalau kita encrypt, dibuka decrypt-nya, itu pasti adalah kita mengencrypt header dari doc. Gitu. Sehingga seseorang otomatis akan mendapatkan non-plain text di sini. Jadi plain text-nya kita tahu, kita tinggal nyari ciphertext-nya. Nah, itu kelemahan lainnya dari ECB. Jadi kalau kita itu perlihatkan ke teman-teman ya. Coba misalnya kita ngetik ini ya di Word test gitu. Setelah itu kita simpan nih. Open with katakan kita mau cari dengan Notepad gitu ya. Tuh. Padahal kita nulis tes kan. Header di sini tertentu karena ini pasti ngikutin aturannya si Word. Sehingga kalau kita mengencrypt file test, maka sebetulnya kita mengencrypt keseluruhan termasuk header-headernya. Nah, karena kita mengencrypt dengan ECB, maka tentunya ECB-nya itu per 16 byte ya, kalau AES-128. Nah, sehingga otomatis hasil enkripsi 16 byte pertama itu sebetulnya adalah header-header dari docx. Nah, itu yang sebetulnya seseorang ketika kita mengencrypt menggunakan metode ECB, sebetulnya dia tahu bahwa itu merupakan header dari file tertentu. Kalau JPG misalnya pasti ada informasi tentang JPG, ukuran, dan seterusnya. Nah, sehingga dia tahu, oh sebetulnya isi ini adalah ini. Sehingga dia bisa nyoba-nyoba. Oke, sekarang kita lanjut ya. Nah, tapi keunggulannya ada di error propagation. Sehingga kalau teman-teman ngirim file per blok gitu, ini akan ditransmisikan. Ini kan yang ini di-encrypt secara terpisah, ini di-encrypt secara terpisah, ini di-encrypt secara terpisah. Sehingga kalau ada apa-apa di jalur transmisi, misalnya yang ini ada error gitu ya. Nah, seseorang yang buka file di sini, kalau error di sini ya error aja yang di sini, tapi blok-blok lainnya dia tidak ada masalah. Nah, itu salah satu keunggulannya. Nah, kalau dari algoritmanya, ya algoritma di dalam gambar ini sudah terlihat ya. Jadi dia independen. Jadi mulai dari blok pertama sampai blok ke N, maka plain text itu akan di-encrypt menggunakan kunci tertentu sehingga dia akan mendapatkan plain text untuk blok yang bersesuaian. Nah, berikutnya biasanya ini kan per blok sesuai bloknya ya. Jadi kalau misalnya kita punya teks tertentu yang panjangnya tidak kelipatan dari blok algoritma enkripsinya, jadi kalau AES-128 per 16 byte gitu. Jadi kalau pas terakhir dibagi kurang gitu ya. Dibagi
berkurang. Nah, ini nanti diisi padding. Gitu. Tapi ada kalanya program kita itu antara plain text sama dalam proses buffer ya enkripsi itu tidak memungkinkan untuk ditaruh padding. Nah, itu kita bisa menggunakan istilahnya ciphertext stealing atau CTS. Jadi kalau dalam hal ini, misalnya kita punya blok gitu yang ukurannya lebih kecil dari ukuran blok kita. Nah, ini hanya sebuah teknik ya, bahwa tidak harus ada padding khusus gitu, tapi paddingnya bisa diambil dengan metode ciphertext stealing ini. Nah, di sini ada XK merupakan enkripsi dari P tertentu, plain text tertentu, kemudian C ke N itu merupakan bagian dari X, kemudian yang Y merupakan PN ditambah ekornya lah ya. Jadi N, karena N lebih gede dari M, maka N minus M, jadi ekornya sisanya ini di concatenate, sehingga CN-1 adalah enkripsi dari Y ini. Sehingga kita bisa menenkrip file yang nggak perlu padding. Tapi ini hanya kayak teknik aja, teman-teman biasanya normalnya menggunakan padding. Nah, berikutnya yang kedua, teknik encipherment di kriptografi modern. Sebetulnya ini bisa juga digunakan untuk kriptografi ini ya, kriptografi klasik juga. Nah, itu kita sebut dengan CBC atau Cipher Block Chaining. Nah, di CBC proses enkripsi blok sebelumnya akan mempengaruhi proses blok berikutnya. Sehingga kalau yang di ABC tadi saling independen ya, tapi di proses ini tiap blok plain text itu akan mempengaruhi hasil dari ciphertext berikutnya. Karena di plain untuk proses mendapatkan ciphertext pertama, si plain text yang terdiri dari n bit ini itu akan dibitsor dengan initial vektor, dengan initial vektor tertentu gitu. Nah, ini karena namanya bitsor berarti akan dibitsor dengan panjang n bit yang sama ya. Atau dengan teknik supaya inisialnya jadi n bit yang sama. Nah, hasil bitsor ini kemudian akan di-encrypt menggunakan kunci yang sudah ditentukan dan akan mendapatkan n bit dari ciphertext. Nah, untuk mendapatkan ciphertext blok berikutnya, kalau di ACB berarti tinggal plain text dari blok kedua yang terdiri dari n bit langsung di-encrypt dengan kunci tertentu ya. Tapi di sini untuk CBC di-link dulu. Jadi sebelum dia di-encrypt, dia akan dibitsor dengan ciphertext sebelumnya. Sehingga kemudian hasil bitsornya akan di-encrypt menggunakan kunci tertentu, akan mendapatkan C2. Begitu seterusnya sampai ke blok terakhir. Nah, di proses dekripsinya, tentunya di proses dekripsinya, karena kan ada proses bitsor ya, maka akan dibitsor dengan hal yang sama. Karena teman-teman tahu kalau A dibitsor dengan B akan mendapatkan C, maka C kalau dibitsor dengan A pasti akan dapatnya adalah B. Katakan B ini adalah plain text, A ini proses hasil pembitsorannya, baik dia initial vektor maupun C
ciphertext sebelumnya. Sehingga kita di sini akan mendapatkan kalau kita punya ciphertext, kan yang penerima dapat ciphertext ya, yang terdiri dari n bit, maka ini bisa kita decrypt menggunakan kunci tertentu karena awalnya dia di bitsor dengan initial vector, maka untuk mendapatkan plain text-nya kita akan bitsor dia dengan initial vector sehingga dapatlah plain text-nya. Begitu juga untuk mendapatkan plain text di blok kedua, maka ciphertext di blok kedua yang terdiri dari n bit itu akan kita decipher menggunakan kunci tertentu. Nah, kemudian hasilnya akan dibitsorkan dengan ciphertext yang ada di sini, kan? Ciphertext sebelumnya ya. Maka dia akan mendapatkan plain text di blok kedua. Begitu juga dengan untuk mendapatkan plain text di blok terakhir ya, maka kita akan mendecrypt ciphertext blok terakhir dengan K tertentu, kemudian akan dibitsor dengan ciphertext terakhir yang sebelumnya. Jadi di proses enkripsinya, untuk yang pertama, itu kita dibitsor menggunakan initial vector, sehingga initial vector ini kita sebut sebagai ciphertext ke-0 ya. Di proses decryption juga demikian, si decryption-nya ini akan yang pertama akan dibitsor dengan initial vector, atau initial vector kita anggap sebagai ciphertext ke-0. Nah, cara buktikannya ya sama dengan yang ECB, tentunya proses enkripsi ini akan merupakan pasangan dari proses dekripsinya. Karena di proses untuk mendapatkan plain text, maka kita sebetulnya mendekrypt ciphertext menggunakan kunci tertentu dan dibitsor dengan ciphertext sebelumnya, ya kan? Di mana CI ini sebetulnya merupakan enkripsi dari plain text dibitsor dengan ciphertext sebelumnya. Nah, kalau kita lihat di sini, kemudian ini akan dibitsor dengan ciphertext sebelumnya, maka dekripsi kan pasangannya dari enkripsi ya, berarti yang sisa adalah ini. Jadi plain text dibitsor dengan ciphertext sebelumnya, dibitsor dengan ciphertext sebelumnya, ini akan saling menghilangkan sehingga muncul hanya plain text. Nah, initial vector ini merupakan nilai untuk bitsor di plain text yang pertama dan harus diketahui oleh pengirim maupun penerima. Karena ini kalau enggak, tentu enggak akan bisa didekrypt keseluruhannya ya. Nah, kelemahannya ada di error propagation yang CBC, karena kita tahu bahwa masing-masing ini akan di encrypt saling berkaitan ya. Yang pertama itu akan dibitsor dengan initial vector. Kemudian yang kedua itu hasil ciphertext-nya akan dibitsor dengan plain text ini. Sehingga kalau ditransmisi, katakan yang blok pertama ini error, maka tentunya errornya itu akan mempengaruhi keseluruhan ya. Sehingga teman-teman tentu kalau ini error, maka di decrypt-nya errornya dibitsor dengan hasilnya, tentu hasil decipher-nya akan error semua. Nah, itu masalah di error propagation. Nah, kalau algoritmanya seperti yang digambarkan di depan tadi, jadi kalau kita punya sebuah plain text, serangkaian plain text, kemudian kita initialize initial vector sebagai ciphertext ke 0 ya, maka mulai dari blok pertama
mulai dari blok pertama sampai blok ke N, maka prosesnya untuk mendapatkan yang akan di-encrypt itu adalah plain text ke I akan di-encrypt dengan ciphertext di Bitsor ya, di Bitsor dengan ciphertext sebelumnya. Nah, yang di-encrypt itu adalah yang PEM ini dengan kunci tertentu untuk mendapatkan ciphertext blok ke I. Nah, metode yang sama di ABC, Electronic Code Boot, itu juga bisa diterapkan di CBC. Normalnya, untuk blok yang kurang dari ukuran blok algoritma enkripsinya akan di padding. Nah, tapi ada kondisi tertentu yang kita insert padding ini nggak memungkinkan, makanya teknik yang digunakan adalah ciphertext stealing. Nah, tekniknya secara umum sama ya, bahwa yang ada proses enkripsi bagian head-nya sama bagian tail-nya, sehingga si n-1 adalah enkripsi dari Y dan si n-nya adalah dari X head atau bagian depan dari n untuk X. Oke, berikutnya adalah cipher feedback CFB mode ya. Jadi teman-teman kalau di sini kita punya blok gitu, blok message atau blok image atau blok tag. Nah, di ABC Electronic Code Book berarti di encrypt-nya masing-masing gitu ya. Kemudian di CBC itu di encrypt-nya saling mempengaruhi. Nah, kalau yang di CFB ini sama, saling mempengaruhi, tapi kondisinya itu ukuran blok yang akan di-encrypt. Jadi ukuran blok yang akan di-encrypt ini itu lebih kecil dari, jadi blok plain-nya, blok plain lebih kecil dari ukuran bloknya algoritmanya. Bentar, ini kayaknya ada itu ya. Oh, ini ada sound-nya masih masuk si Marvin. Oke. Jadi di sini kasusnya ada kalanya kita ingin bahwa ukuran blok dari plain text itu, ukuran blok dari plain text itu ingin lebih kecil dari ukuran blok dari algoritmanya. Jadi misalnya kalau di IS 128 berarti ukuran per bloknya kan 16 byte ya. Kebetulan kita ingin untuk tujuan stream gitu. Nah, stream chipper saya pinginnya encrypt-nya itu adalah per byte. Per byte berarti 8 bit ya. Nah, gimana caranya? Nah, caranya kita menggunakan chipper feedback mode. Atau kita ingin mengenkript password. Passwordnya hanya ukurannya 8 byte gitu kan, menggunakan IS. Gimana caranya? Kan pakai padding bisa. Gitu. Tapi kita pinginnya kita mengenkript per bit. Jadi per bit dari 8 bit ini di-encrypt menggunakan IS. Gimana caranya? Ini 1 bit, 1 bit, 1 bit. Dari 8 bit berarti kita mengenkript 8 kali 8 ya, berarti 64 kali. Nah, caranya gimana? Ya, salah satu caranya adalah dengan chipper feedback mode. Gitu. Nah, di chipper feedback mode ini, tekniknya adalah plain block yang ukurannya R-bit, ukuran R-bitnya akan lebih kecil dari ukuran blok chipper kita, bisa hanya 1 bit, gitu, bisa hanya 1 byte, atau bisa 2 byte, tergantung kita. Gitu. Maka metode yang bisa kita ambil kalau menggunakan CFB, si plain text yang terdiri dari R-bit ini
itu akan di bitsor dengan enkripsi dari initial vektor. Nah, initial vektornya ini disepakati antara pengirim dan penerima. Nah, initial vektor ini yang terdiri dari n bit itu akan dienkrip menggunakan kunci tertentu. Kita ambil yang bagian leftmost-nya berarti. Leftmost-nya kalau di sini kan pasti n bit ya. Nah, jadi diambil r bit-nya. Jadi kalau r bit-nya hanya 1 bit ya hanya 1 bit. Kalau 1 byte berarti diambil 8 bit. Sehingga ini akan di-encrypt, akan di bitsor. Hasil bitsornya inilah yang akan menjadi ciphertext pertama, blok pertama. Jadi kalau ukuran R-nya 1 bit, berarti C-nya 1 bit. Kalau R-nya 8 bit, berarti C-nya terdiri dari 8 bit. Nah, berikutnya, yang ini akan si ciphertext blok pertama, itu akan menggeser si initial key tadi, initial vektor. Jadi digeser, diganti sesuai dengan bitnya. Bisa 1 bit, bisa 1 byte, bisa 2 byte, tergantung ukuran blok yang akan kita ambil. Nah, berikutnya S2 inilah yang akan di-encrypt menggunakan kunci tertentu, kemudian diambil sesuai dengan ukuran blok yang akan kita encrypt. Ini akan bitsor dengan P2 berikutnya. Jadi R bit yang kedua ya. Jadi kalau kita punya password per bit berarti bit kedua. Atau kalau mau mengencrypt per byte berarti byte kedua. Dapatlah dia C2 dan seterusnya. Sampai C ke N, ini geser SN berikutnya, di-encrypt dengan kata tertentu, kemudian diambil sesuai dengan ukuran blok plain text-nya, di bitsor dapatlah CN terakhir. Itu kira-kira. Sehingga kalau teman-teman punya plain text yang mau bagi bloknya itu lebih kecil dari ukuran blok algoritmanya, baik untuk tujuan mau mengencrypt file yang kecil maupun untuk tujuan stream key, nah kita bisa menggunakan zipper feedback tersebut. Jadi proses algoritmanya sama ya. Jadi kita mengencrypt menggunakan model encryption key, tapi bloknya sebetulnya hanya di bitsor dengan hasil itu. Makanya kita sebut underlying block zipper. Nah, di sisi enkripsi itu sama kayak tadi, kita udah jelaskan bahwa plain text-nya akan di bitsor dengan hasil enkripsi yang paling kiri lah, leftmost gitu ya. Nah, kemudian enkripsinya pun adalah mengenkripsi dari blok yang kita sebut sebagai state. State awalnya dari initial key, digeser-geser sesuai dengan ini, di concatenate dengan ciphertext sebelumnya. Dekripsinya juga demikian, itu berarti ciphertext ke I akan di bitsor dengan hasil enkripsi yang paling kiri, gitu, yang dikoncatenate dengan ciphertext sebelumnya. Nah, CFB ini bisa kita gunakan untuk stream zipper. Ya, karena kalau misalnya kita mau mengirim informasi ini, kita banyak plain text gitu, kita mau ngirim per byte gitu ya, katakan per byte. Berarti yang akan di-encrypt kan per byte. Berarti kita katakan menggunakan IS, nah, si SI-nya tentunya initial vektor awalnya ya, yang akan digeser terus dengan ciphertext hasil sebelumnya. Ini terdiri dari n bit supaya sesuai dengan algoritma kriptografinya. Jadi kalau AES-128 berarti 128 bit. Ini yang akan di-encrypt, dapat kunci, kemudian diambil sesuai dengan porsi plain text-nya,
katakan kalau R bitnya ini 8 bit, berarti diambil per 8 kan. Dia di bitsor, dia yang dikirim. Gitu. Nah, berikutnya R ini akan geser dari state ini, itu di encrypt, kemudian di bitsor dengan P berikutnya. Jadi pengirimannya bisa per byte. Nah, di sisi dekriptor, tentunya untuk state yang sama dengan state pengirim, ini akan digeser-geser terus dengan C yang diterima sebelumnya. Ini akan jadi prosesnya menggunakan enkripsi juga ya, karena kan bitsornya kan harus sama kan, harus sama bukan decrypt kan, karena kuncinya di sini bahwa kalau kita punya informasi yang dibitsor dengan informasi lainnya yang dapat C, maka untuk mendapatkan C harus dibitsor dengan salah satu informasi yang sama di sini. Jadi A sama dengan C dibitsor dengan B. Kebetulan B-nya ini adalah hasil ini ya, maka untuk mendapatkan B ini berarti prosesnya harus sama dengan ini, dengan key generator ini. Nah, N-bit ini akan di-encrypt menggunakan kunci yang sama, dapatlah porsinya, dia di bitsor, maka kita akan mendapatkan plain text yang bersesuaian. Sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Lanjut ya, oke. Nah, algoritmanya kalau ditulis jadi seperti ini. Jadi prosesnya ya selama masih ada yang mau di-encrypt, ya S-nya itu yang untuk yang pertama diisi dengan initial vector, kemudian berikutnya ya digeser-geser gitu, di-concatenate sesuai dengan hasil ukuran ciphertext-nya. Kemudian prosesnya hasil enkripsinya itu akan diambil ukuran yang paling kiri sesuai jumlah ukuran blok plain text yang akan di-encrypt, setelah itu di bitsor. I-nya nambah terus dan seterusnya sampai selesai. Nah, berikutnya adalah kita sebut sebagai OFB ya, output feedback mode. Gitu. Nah, kalau teman-teman lihat di sini dari algoritma ini, maka C-nya ini itu yang akan mempengaruhi dari state S-nya. Sehingga kalau ditransmisi di sini, kalau ditransmisi, yang ininya mempengaruhi ciphertext sebelumnya mempengaruhi proses kita. Nah, di sisi pembaca, kalau misalnya katakan di sini C1 ada error gitu ya. Nah, bayangin error itu kebawa terus, jadi keseluruhan prosesnya akan error. Nah, itu masalah di CFP. Nah, untuk mengatasi itu, kita menggunakan namanya output feedback mode. Nah, di sini C-nya tidak mempengaruhi C berikutnya. Jadi C-nya tidak mempengaruhi C berikutnya. Bentar, ini coba saya hilangin ini dulu. Kenapa? Oke. Jadi nah di sini ya, teman-teman. Jadi kalau di sini prosesnya untuk S-bit-nya di-linkkan ke ciphertext. Nah, masalahnya nanti di error propagation, sehingga di OFB itu dihilangin. Sehingga
proses S-bit-nya ini itu akan di-concatenate dengan R-bit hasil enkripsi AES gitu ya. Di sini katakan kita punya initial vektor yang diketahui juga oleh penerima. Nah, ini jadi state pertama, besarnya n bit sesuai dengan algoritma enkripsinya, bisa 128 kalau AES 128. Ini yang akan dienkrip dengan kunci tertentu, kemudian hasilnya tentu sesuai bit algoritmanya ya, kalau 128, 128. Nah, kita pinginnya kan blok P-nya ini, R-bit-nya lebih kecil dari N ya, bisa 1 bit, bisa 1 byte, dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, prosesnya untuk dapat C pertama, ciphertext pertama tinggal di bitsort dengan hasil enkripsi ini, hasil enkripsi initial vektor. Nah, hasil yang sama ini akan dimasukkan untuk menggeser state kedua. Nah, S2 ini yang akan kita enkrip dengan kunci tertentu, hasilnya bagian leftmost-nya kita ambil di bitsort dengan P kedua. Dapatlah C2. Begitu seterusnya. Nah, dengan cara ini, maka error yang ada di C1 kalau ini ditransfer tidak akan mempengaruhi ke C2 dan seterusnya. Sehingga kalau ditransmisi, maka CI, C ke I hanya dipengaruhi oleh ini. Dan ini kan tidak ada di transmisi kan. Key generator itu si penerima juga punya key generator yang sama. Sehingga ini prone terhadap error propagation. Karena kalau pengirim menggunakan state tertentu, katakan state ke I yang terdiri dari n bit, kemudian state I ke N akan dipengaruhi oleh hasilnya, maka ini tidak akan ditransmisikan. Si penerima itu akan bisa mengenerate hal yang sama. Jadi akan mengenerate hal yang sama. Sehingga kalau ini sedang di state ke I, si penerima juga bisa dalam state ke I akan mendapatkan hal yang sama. Sehingga kalau misalnya C ke I ini error, ya errornya itu hanya C ke I. Maka C ke I plus 1 nggak ada masalah. Karena proses shifting ini hanya dipengaruhi oleh key generatornya dia. Ini algoritma enkripsinya, bedanya dengan yang CFB. Jadi yang di OFB itu kita enkriptnya, si S-nya ini di-concatenate dengan luaran dari enkripsi S itu sendiri. Nah, berikutnya yang lebih prone terhadap error propagation dan juga banyak digunakan dibanding CFB adalah namanya counter mode. Nah, counter mode ini bisa digunakan di block chipper atau model stream chipper ya, teman-teman. Nah, untuk yang stream chippernya itu sama dengan OFB atau CFB, tapi bedanya dia tidak di hand carry ke sini karena end bit-nya, initial state-nya itu akan increment aja otomatis gitu. Jadi kalau kita punya initial key tertentu yang terdiri dari 16 bit gitu untuk AES, berarti untuk next-nya tinggal ditambah 1. Ya, atau counternya tergantung kita. Counternya aja bisa ditambah 2, tambah 4 per ini atau tambah 5 gitu. Yang penting dia nambah secara otomatis. Jadi kalau merupakan kelipatan dari 1 ya berarti inisial vektornya apa ditambah 1, tambah 2, tambah 3 sampai selesai. Sehingga ini yang di-encrypt menggunakan kunci tertentu untuk dapat n bit tadi. Kemudian n bit-nya
dapat n bit disesuaikan dengan ukuran dari P ya. Jadi kalau P-nya ini R, ya ini juga R, tapi ukurannya N, ini ukurannya N. Jadi bisa per blok, bisa untuk stream. Jadi tergantung kita si counter mode ini CTR. Jadi prinsipnya yang digeser itu adalah counternya ya. Jadi tinggal counternya. Jadi tidak dipengaruhi oleh ini atau oleh C1. Dan ini yang di bitsor dan seterusnya. Di sisi penerima juga sama. Si penerima juga bisa mengenerate key generator yang sama ya. Kemudian dia akan di bitsor dengan ciphertext yang dia terima untuk mendapatkan plain text yang bersesuaian. Jadi ini bisa digunakan untuk stream chipper juga gitu, atau block chipper. Jadi ini kalau misalnya stream chippernya per blok gitu, tapi kalau nggak per blok pun dia bisa ini per R, nggak ada masalah gitu. Karena prinsipnya sama ya. Kita punya key generator, yang key generatornya itu sebetulnya adalah counter. Yang pertama tentu initial vector, kemudian kita jumlah dan seterusnya, kemudian di bitsor dengan plain text tertentu. Gitu. Nah teman-teman pasti ingat, mungkin ada beberapa teman-teman yang punya banking ya, banking key atau untuk ini ya token, nah gitu-gitu kita bisa menerapkan prinsip ini, baik menggunakan OFB, kemudian biasanya yang prone ke transmisi ya. Tapi kalau di token kan nggak harus ada transmisi, dia bisa tetap bisa menggunakan CFB, OFB maupun counter mode. Nah, ini algoritmanya. Jadi yang di encrypt adalah counter, dan counter ini yang akan kita bitsorkan dengan plain text tertentu ya. Nah ini kalau kita summary-kan, maka yang ECB, Electronic Codebook, itu kita per blok, tapi per bloknya independen. Kita adalah blok chipper, ukurannya adalah N. Nah yang CBC sama dengan ECB, itu. Tapi hasil dari tiap ciphertext akan dibitsor dengan plain text sebelumnya. Ini masuk blok chipper, ukurannya adalah N. Kemudian CFB, ini ukurannya yang lebih kecil, berarti ukuran plain text yang kita encrypt lebih kecil dari N. Ya. Dan ini banyak digunakan untuk stream chipper. Nah, counter mode sebetulnya bisa untuk menggantikan block chipper ini, karena yang di bitsor adalah yang di encrypt adalah counternya, di bitsor dengan bloknya. Tapi karena ini sistemnya bitsor, informasinya tidak di encrypt, nah ini lebih cocok disebut sebagai stream chipper. Data unitnya N, tapi sebetulnya bisa juga R, nggak ada masalah karena prinsipnya sama ya. Oke, sampai di sini teman-teman, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau nggak ada, kita lanjut ke stream chipper ya. Nah, meskipun block chipper seperti IS, kemudian DES, atau yang lain, dengan encipherment CFB, OFB, maupun counter mode, bisa dijadikan stream key, tapi ada kalanya kadang-kadang mereka butuh yang lebih cepat, lebih simple, sehingga kita perlu namanya stream chipper. Contohnya kalau di komunikasi untuk GSM, untuk 3G, 4G, 5G gitu kan. Kan untuk komunikasi butuh stream chipper yang kadang-kadang perangkatnya adalah perangkat-perangkat yang sederhana,
yang kadang-kadang kalau kita implementasikan AES terlalu complicated, sehingga perlu ada beberapa stream zipper. Salah satunya adalah RC4 atau E5.1. Di sini banyak digunakan untuk GSM ya. Nah, di RC4 konsepnya based on state, ada state 1, state 2 sampai state 255. Nah, tiap state ini kita akan kaitkan dengan kunci, kemudian state ini akan dipermutasikan ya, teman-teman. Hasil permutasinya tentu state-nya yang sudah diacak. State-nya sudah diacak. Nah, dari state yang diacak ini akan di bitsort dengan plain text untuk mendapatkan zipper tag. Kemudian ini diacak lagi, dapatlah zipper tag, diacak lagi, di bitsort dengan plain text, dapat zipper tag. Nah, ini per 8 bit atau per byte. Ya. Ini yang disebut sebagai RC4. Jadi karena ini prosesnya state yang diputar-putar terus, sehingga ini relatif cepat ya proses ini, karena prosesnya cepat dan di bitsort dengan ini, sehingga RC4 merupakan stream zipper yang cepat dan termasuk cukup aman gitu, untuk case tertentu ya. Nah, ini prosesnya ada proses inisialisasi, kemudian key stream generation-nya. Ini proses untuk pengacakannya. Ini hanya dipengaruhi oleh I dan J. J-nya tergantung dari state ke I. Ini kemudian dipertukarkan supaya terjadi permutasi tadi. Setelah permutasi, berarti tiap P akan diacak dengan state, akan di bitsort dengan state yang sudah diacak. Gitu kan. Nah, kalau kita ingin tahu seberapa randomnya stream key zipper yang dihasilkan oleh RC4 untuk bitsort plain text di tiap state, nah itu kira-kira ini ya teman-teman gambarannya. Jadi kalau misalnya secret key-nya yang merupakan K tadi itu 00 semua, maka 20 stream pertama itu adalah isinya ini. Kemudian kalau misalnya secret key-nya hanya 5 byte, maka key stream-nya kira-kira jadi seperti ini. Nah, itu dari sini kelihatan random ya. Tapi kalau teman-teman mau ngetes seberapa randomnya, itu teman-teman bisa menggunakan namanya NIST randomness test suite ya. Bisa di-download. Jadi kalau teman-teman pas ada skripsi yang kaitannya sama kriptografi, maka untuk ngetes randomness-nya itu teman-teman bisa menggunakan NIST randomness test suite. Nah, selain RC4 stream key zipper ada juga namanya E5/1. Ini merupakan algoritma stream zipper dari family E5 ya, yang digunakan di GSM. Nah, kalau yang E5/1 itu script key-nya 64 bit. Ini untuk key generator. Kemudian hasilnya tiap 1 bit diconcatenate dengan buffer yang sudah ada. Sehingga 128 bit ini akan membitsort plain text tertentu untuk dapat zipper tag frame yang ukurannya 228. Nah, key generatornya di E5 untuk gambaran aja teman-teman, yang menggunakan linear feedback shift register, sehingga ininya diputar-putar tapi dengan kondisi tertentu ya, ada di bitsort gitu ya. Setelah itu untuk yang linear feedback shift register yang kedua, bit 2 sampai 22 gitu.
proses seperti ini. Yang ketiga 3-23 itu diproses seperti ini dan di bitsort untuk dapat output tertentu. Nah, outputnya itu yang bitsort ditambah dengan buffer 228 untuk mendapatkan chipper tag. Gitu. Nah, ini proses inisialisasinya terdiri dari 64 byte, kemudian ada proses shifting tadi, dan hasilnya 1 bit itu nambahin ke buffer, dan hasilnya nanti di bitsort. Ini yang digunakan untuk GSM. Tapi ini ada kelemahannya ya, teman-teman. Kalau cari di Google, kelemahan dari stream chipper E5/1. Ini contoh aja. Jadi at the point of time, the clocking bit misalnya 101. Jadi mana yang di-shifted. Jadi mayoritasnya yang di LSFR 1 dan LAFS 3 yang di-shifted. Ini detail itu aja sebetulnya. Ya mungkin nggak terlalu perlu ini ya, tapi kira-kira kayak gitu. Jadi proses di dalamnya sendiri tentu kita harus baca algoritma dari E5/1 tersebut, sehingga proses LFSR-nya ini seperti apa di dalamnya. Oke, kemudian beberapa isu yang lain terkait dengan NG-Permen menggunakan symmetric key block chipper, baik yang block maupun digunakan untuk stream. Block chipper IS bisa digunakan untuk stream juga, maupun yang memang khusus stream seperti RC4 maupun E5. Nah, ini kita membahas terkait dengan key management dan key generation, gitu ya. Nah, tentunya teman-teman ingat bahwa ketika kita menggunakan stream chipper atau block chipper yang menggunakan symmetric key, itu tiap symmetric key antara penerima dan pengirim, antara pengirim dan penerima ya, kita tentunya menggunakan kunci pasangan ya. Jadi kalau ada 2 orang, kita butuh 1 kunci, tapi kalau kita punya 3 orang, kita butuh, jadi ketika ada 1 orang, kita hanya butuh 1 kunci. Ketika 2 orang, ketika 3 orang, kita butuh 1 ditambah 2 kan, berarti 1 tambah 2. Ketika ada 4 orang, berarti nambah 3. 1 plus 2 plus 3. Berarti kalau ada N orang, berarti 1 plus 2 plus 3 titik plus ke N. Bagi 2 kan, karena nantinya kalau kita jumlah sigma Q-nya sama dengan kita tinggal jumlah ini ya, 1 plus N, berarti kalau 2, 1 plus N-1 berarti. Ini N-1, berarti 1 plus N-1 dibagi 2, dikalikan dengan N ya, sehingga ininya menjadi N kuadrat per 2 kira-kira. Jadi kalau 2, 1, berarti 1 ditambah N-1, ya. Kemudian jumlahnya N per 2. Ya, kira-kira akan setara dengan ini. Sehingga kalau kita punya penduduk dunia ada 7 miliar ya. Jadi kalau ada 7 miliar orang, butuh kuncinya kira-kira 7 miliar. 7 miliar itu 10 pangkat 9 ya. 10 pangkat 9 ya. Katakan bagi 2, tapi ini pangkat 2. Berarti kira-kira 49 kali 10 pangkat 18. Karena bagi 2 pendekatannya
25, katakan 25 kali 10 18. Nah, kalau tiap kunci itu perlunya 16 byte, nah teman-teman kebayang tuh, hanya untuk nyimpen kunci kita butuh 25 kali 16 kali 10 pangkat 18 byte. Gede banget kan? Kalau ukuran giga aja 10 pangkat 9. Ya. Berarti tera 10 pangkat 12. Berarti ini masih sekitar 25 kali 16 juta terabyte. Sehingga kita butuh namanya key management. Nah, nanti key management dibahasnya di kriptografi 2. Jadi key management untuk symmetric key ada KDC, kan? Kemudian ada Kerberos, dan lain-lain. Kalau untuk di network, Cisco ada TCAC, ada Radius. Kemudian yang lebih simpel, tentu kita menggunakan public key infrastructure ketika sudah ada asymmetric key. Kemudian ada juga key generation, ya, karena kita harus serandom mungkin ya. Nah, key generation itu ada namanya random key generator, gitu, baik yang secara fisik maupun pseudo random generator. Nanti kalau di bukunya Frozen itu ada di appendix K. Nah, itu kira-kira teman-teman yang bisa disampaikan dalam kuliah ini.